cobalah berbagai hal yang memang sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki, skill yang memang kalian sukai. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syefa. Ada masih dalam tayangan Bincang Kampus. Tribuners, untuk hari ini tentunya saya tidak sendirian. Di sini untuk Bincang Kampus hari ini saya hadir bersama dengan narasumber saya. Ini perwakilan dari Teknokrat English Club. Siapakah dia? Dan di sini sudah hadir ada Kamelia. Halo Kamelia, selamat datang. Halo Kak. Kamelia, kita hari ini akan bincang-bincang nih dengan Kamel ya. Aku manggil Kamel nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah Kamel, kita akan berbincang mengenai tentang Teknokrat English Club. Dan Kamel juga di sini rupanya sudah sering dan menjadi news anchor ya beberapa kali ya, juara ya. Nah, Tribuners, dan mudah-mudahan dengan adanya Kamel di sini dengan tayangan ini itu bisa menjadi semangat Tribuners di rumah dalam lebih produktif lagi nih menjadi anak kuliahan dan bisa mencontoh seperti Kamel ini produktifnya. Kamel, untuk kesehariannya kita pengen tahu dong, sharing dengan Tribuners di rumah. Kamel ini mulai suka belajar bahasa Inggris ini dari kapan gitu? Oke, sebelumnya aku mulai ada ketertarikan dalam mempelajari bahasa Inggris itu sejak aku SMP, karena pada saat aku SMP itu aku sering dipancing oleh ayahku di rumah untuk beberapa kali ngomong bahasa Inggris. Terus aku mulai kayak sepertinya ini menarik gitu kan. Maka dari itu aku saat SMP aku mulai suka dan bahasa Inggris. Kebetulan wali kelas aku juga pada saat itu guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Iya, dan saat SMA dan saat kuliah ini aku berpikir untuk fokus mempelajari bahasa Inggris ini. Oke, jadi memang fokus ya, memang dari SMP juga itu sudah dibantu dengan orang tua gitu ya, disupport ya. Nah, Kamel, apa sih yang membuat Kamel pada akhirnya itu senang nih berbahasa Inggris ini atau belajar? Karena kan kita tahu ya mungkin bahasa Inggris untuk sebagian orang atau bahkan aku sendiri itu agak ada kesulitan lah gitu. Tapi apa yang membuat Kamel senang? Pastinya itu muncul dari motivasi kita sendiri ya, yang mau ketertarikan itu kenapa, alasannya pasti kita mampu bahasa Inggris itu pasti bertujuan untuk bisa berkeliling dunia atau bertemu dengan orang asing dan berkomunikasi yang baik. Itu aku selalu teringat dengan motivasi awal aku sih Kak, untuk berkeinginan bisa berkeliling dunia. Jadi emang punya cita-cita juga nih ya, selain bisa bahasa Inggris, menjadikan bahasa Inggris ini bisa membantu Kamel nanti di kemudian hari gitu ya, untuk keliling dunia. Wow, juga seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan bahasa Inggris itu kan untuk menunjang karir, bisa meningkatkan karir kita. Dengan adanya kemampuan kita menguasai bahasa Inggris dengan orang lain, itu akan menjadi nilai plus bagi kita. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris itu juga kan bahasa yang universal, yang ketika kita menguasai, kita bisa percaya diri dengan menjumpai berbagai orang dari berbagai negara gitu. Oke. Nah Kamel, untuk mempelajari bahasa Inggris nih, Kamel kan sudah suka dari SMP sampai dengan kuliah ya sekarang. Ada kesulitan nggak sih untuk mempelajari atau beberapa kosakata yang diingat gitu? Sejauh ini untuk mempelajari bahasa Inggris aku ada kesulitan saat bagian listening. Di listening itu karena kita mendengar native speaker asli, karena pada dasarnya pengucapan native speaker sama orang Indonesia pasti berbeda. Jadi ketika kita mendengar dari native speaker asli itu aku agak sulit membedakan, karena ketika pengucapan bahasa Inggris itu beda suara, beda arti juga gitu. Jadi aku agak kesulitan sih sampai saat ini sih. Masih di listening ya? Iya. Benar sih, listening. Jadi kalau listening itu apalagi untuk beberapa konteks ya, memang benar seperti yang dikatakan dengan Kamel tadi. Jadi kalau beda aja kita dengernya udah beda artinya gitu ya, beda makna juga. Nah Kamel, untuk bahasa Inggris sendiri, apa Kamel ada mempelajari bahasa lain atau tertarik dengan bahasa asing lain gitu nggak sih? Untuk itu sih kebetulan di kampus aku selain bahasa Inggris ada juga mata kuliah bahasa Jepang. Tapi aku juga ya belum begitu menguasai, tapi setidaknya ada bekal basicnya. Dan untuk mengisi waktu luang aku kebetulan ada ketertarikan untuk mempelajari bahasa Turki. Jadi aku selama ada waktu luang aku mempelajari basic-basicnya untuk seperti perkenalan dan kosakata-kosakata yang sering ada di film-film gitu. Emang pada dasarnya suka juga dengan bahasa Turki atau gimana? Karena kan kita tahu ya bahasa Turki itu menjadi salah satu bahasa yang tersusah loh di dunia gitu.
karena awalnya itu karena ketertarikan film tadi yang buat aku wah kayaknya menarik nih. Jadi pasti kalau ada hal yang kita kesukain kita akan lanjutin kan. Oh benar. Seperti halnya mungkin Tribuners di rumah yang suka dengan drama Korea. Iya. Jadi kalau drama Korea kan mungkin ada beberapa yang suka gitu kan ya. Pasti secara nggak langsung naluriah aja nih. Tiba-tiba jadi hafal kosakatanya dan ternyata suka nih belajar gitu ya. Begitu juga dengan Kamil yang menyukai film-film Turki mungkin ya. Wow, bisa menjadi pembelajaran baru nih untuk Kamil sendiri. Nah, kalau Kamil sendiri ada perubahan nggak sih yang dirasakan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya belajar bahasa Indonesia atau belajar biasa, ini sudah bisa bahasa Inggris nih gitu? Perubahan yang aku alami ketika aku sudah mulai belajar bahasa Inggris yaitu kepercayaan diri ya Kak pastinya. Perbedaan ketika kita merasa belum mampu dan sudah mampu itu pasti lebih berbeda. Setelah aku bukan berarti sudah fasih juga dalam bahasa Inggris, tapi dengan adanya kemampuan kita dalam bahasa Inggris, aku merasa percaya diri aku lebih meningkat. Lanjut, nanti dikat ya. Karena menurut opini aku ya, ketika kita mulai percaya diri, itu akan memperluas opportunity kita atau kesempatan kita dalam mendapatkan sesuatu. Misalkan seperti contoh yang aku dapatin, setelah aku belajar bahasa Inggris dan aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator, misalnya di berbagai acara dengan bahasa Inggris, itu kita lebih dikenal masyarakat kampus, sehingga kita dipakai oleh mereka dan menjadi kesempatan bagi aku untuk memperkembang relasi gitu. Benar sih, seperti yang Kamelia bilang tadi ya, itu bisa menjadi kesempatan opportunity yang memang datang, apalagi memang sudah punya basicnya nih di bidang news anchor ataupun public speaking gitu ya, itu bisa menjadi peluang yang besar banget nih untuk Kamil ke depannya. Nah Kamil, memang di di Teknokrat ini sendiri ada yang menaungi ya, Teknokrat English Club tadi ya, UKM yang menaungi gitu. Nah di sana kita tadi sempat lihat ya, Kamil juga sempat beberapa kali juara ya news anchor. Bisa diceritakan nggak sih perjalanannya itu bagaimana? Iya, kebetulan di kampus kami sendiri ada UKM yang menaungi untuk bahasa Inggris, yaitu Teknokrat English Club, di mana di situ kita belajar public speaking bukan hanya menggunakan bahasa Inggris, tapi juga kita belajar dari bagaimana cara kita menggunakan gestur kita dalam membawakan berita ataupun pidato, itu kita diajarkan. Dan juga dalam beberapa divisi lainnya seperti debat itu juga melatih mahasiswa selain berpikir kritis, itu melatih keberanian untuk memberikan pendapat ataupun menyelesaikan solusi yang ada yang isu-isu yang berada di saat ini gitu. Selain itu juga untuk perjalanan aku selama perlombaan itu sudah pastinya berlatih bersama senior-senior kami yang ada di setiap divisinya. Kebetulan aku divisi di newscasting. Di senior itu kami dilatih oleh mereka, tapi juga bukan berarti senioritas. Di sana kita setelah bergantian membawakan berita itu saling memberikan feedback. Jadi ketika kita tampil, mereka akan memberikan feedback kembali juga, seperti mereka yang tampil, kita akan saling mengoreksi gitu ya. Jadi saling belajar ya di dalam UKM Teknokrat English Club ini gitu. Nah, untuk pertama kali nih lomba apa sih yang mungkin Kamil pernah ikuti pertama kali dalam ajang English Club ini? Oke, sebelum aku masuk ke news anchor, aku pertama kali banget di kampus aku ikut lomba storytelling. Oke, storytelling ya. Iya, kebetulan. Itu pakai bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris juga. Aku mengikuti di Universitas Lampung perlombaannya. Kebetulan ada kesempatan untuk lomba di situ dan aku ikut lomba tersebut, dan tapi memang belum rezekinya sih di situ. Setelah itu
aku ngikutin beberapa lomba lainnya, yaitu News Anchor di Universitas Sriwijaya, di STKIP Trenggalek, dan beberapa universitas lainnya sampai di Universitas Gunadarma kemarin. Oke, tapi memang yang awal itu walaupun tidak mendapatkan juara, itu kan menjadi awal pertama ya. Iya. Awal pertama Kamil terjun langsung ke dalam perlombaan ya gitu. Pasti kan vibes-nya juga beda kan ya dengan tampil-tampil biasa. Nah, untuk yang terakhir ini dapat juara 2 ya kalau nggak salah ya? Iya, Nah, juara 2. Itu bisa ceritakan nggak itu bagaimana dan di mana tuh Kamil mengikuti? Itu sebelumnya aku dapat informasi nih kan mengenai lomba tersebut. Kadang-kadang kan emang informasi itu kita cari sendiri di berbagai platform sosial media seperti Instagram. Kebetulan kemarin itu aku mendapatkan informasi itu dari teman aku sendiri. Oke. Nah, terus diajakkan oleh beliau untuk ikut, dan dia juga ikut. Dan alhamdulillah dapat rezekinya di situ, dan itu benar-benar persiapan beritanya itu hamin beberapa jam. Aku kompos berita itu. Oke. Karena itu minimal Cukup dadakan? beritanya 3 menit. Iya, dadakan banget. 3 menit? Iya. Oke. Karena aku dan kawanku itu sudah beberapa minggu waktu itu mau siapin tapi belum sempet-sempet. Belum Jadi, sempet-sempet. iya, pada hari itu tag di hari itu, deadline di hari itu, dan siapin berita di hamin beberapa jam. Wow, jadi cukup dadakan juga Iya, ya, tapi kompos untungnya, berita dulu. bisa maksimal gitu ya. Nah, ini kan di sini Camelia ini duta teknokrat juga nih ya, Iya. selain tergabung ke dalam Teknokrat English Club, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris Teknokrat, lalu ada juga UKMI Arahman Teknokrat, juga duta teknokrat nih. Iya. Ini kan pasti sibuk banget nih ya Kamil dengan segala dan segudang aktivitas di luar dari akademik. Itu gimana tuh cara Kamil mungkin bisa membagi waktu antara akademik dan juga non akademik ini? Dari 3 UKM tersebut aku ngambil berbagai bidang ya Kak. Dari TEC sendiri, Teknokrat English Club, aku ambil di bidang akademiknya. Di duta teknokratnya aku ambil di bidang non akademik, bagian seni. Di UKMI Arahmannya aku mengambil bidang agamisnya. Jadi untuk mengatur waktunya sendiri itu kita tetap memprioritaskan kuliahnya terlebih dahulu. Iya. Misalkan contoh, kalaupun ada event-event besar, mungkin aku bakal mendapatkan surat dispensasi dan meninggalkan kelas dan memberikan surat izin tersebut. Tapi kalau memang di waktu yang kosong di luar jam kuliah, aku bakal memang kembali ke organisasi tersebut. Kalau memang urgent, aku bakal fokus memprioritaskan kuliah terlebih dahulu. Jadi kita harus mengatur manajemen waktu dan skala prioritasnya. Gitu. Jadi memang Camelia tetap lagi-lagi memprioritaskan skala prioritas tadi ya, akademik gitu ya, dan mana juga yang sudah menjadi prioritas itu yang utama gitu. Wow, luar biasa sekali Kamel, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung. Tentunya dengan adanya Kamel di sini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Tribuners gitu, tidak hanya dari Teknokrat tapi untuk Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, apalagi khususnya Lampung. Boleh Kamel kasih nih kata-kata mutiaranya mungkin untuk Tribuners di rumah dan teman-teman mahasiswa lain agar bisa produktif juga seperti Kamel ini, cara dan tipsnya bagaimana Kamel? Silahkan. Oke, kalau aku untuk diriku sendiri sih tips buat kalian yaitu ada beberapa tips yang mungkin bisa aku sharing, yaitu untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama, tentukan tujuan kita. Tujuan kita mau belajar bahasa Inggris ini apa sih? Apakah ingin menjadi guru? Apakah ingin kita berkeliling dunia? Apakah ingin menjadi translator atau lain sebagainya, pemandu wisata? Itu juga bisa. Dan yang kedua itu confident is the key. Ya, confident itu salah satu kunci. Kalau kitanya pinter tapi kita nggak confident, itu kita susah untuk balance-nya susah. Iya, ekspresikan kemampuan kita ke masyarakat gitu. Yang ketiga, cari hal yang kamu sukai. Misalkan kita suka game nih, kita bisa fokus game itu dalam bahasa Inggris. Contohnya juga musik ataupun YouTube, itu fokus ke bahasa Inggris, film juga gitu. Terus yang keempat itu baru perbaiki grammar setelah kita mengetahui verb yang kita ketahui, baru kita memperbaiki grammarnya untuk penulisan bahasa Inggris. Yang kelima, carilah partner yang bisa kalian ajak berbicara bahasa Inggris Kak dalam conversation, karena terkadang tuh di sekitaran kita, lingkungan kita tuh kalau kita berbicara bahasa Inggris mereka berpikir so Inggris lu gitu kan gitu. Jadi kita harus mencari partner yang memang mendukung bahwa
bahasa Inggris itu memang penting gitu, yang tidak menjudge kita gitu. Dan tadi Tips tadi udah tips ya, Iya. dan juga motivasi mungkin ya, untuk produktif. Menurut aku motivasi kita sebagai mahasiswa, sebagai golden age yang masih muda, cobalah berbagai hal yang memang sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki, skill yang memang kalian sukai, seperti halnya organisasi. Tidak hanya di kampus saja, kalian bisa mengikuti di berbagai luar kampus, seperti misalkan volunteer, lomba, ataupun komunitas. Itu bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam berbicara maupun relasi. Karena menurut aku networking is very powerful. Dengan adanya relasi yang kita jumpai, memperluas networking, itu bakal membuka kesempatan kita. Barangkali orang yang kita temui ataupun relasi yang baru kita temui akan menjadi sebuah kesempatan besar bagi kita gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Kamil ya yang sudah memberikan tips-tips dan juga tips selain berbahasa Inggris, juga di sini ada tips untuk Tribuners bisa lebih produktif gitu ya. Apalagi untuk Tribuners mahasiswa-mahasiswi yang mungkin masih bingung menentukan passion ataupun menentukan bakat minat dirinya mau kemana, mungkin bisa banget nih ya nonton tayangan kita ini di Bincang Kampus. Ya Tribuners, terima kasih untuk Tribuners semua yang sudah menyaksikan Bincang Kampus pada hari ini. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.